Ngoceh. Dan sekarang kita akan baca lagi berita-berita selanjutnya karena kita tidak akan pernah kehabisan berita karena kita punya tim kreatif. Benar sekali dan tim kreatifnya memang aktif sekali ya. Dan hari ini kita akan membacakan tentang gelaran Olimpiade kemarin yang masih menyisakan euforianya. Walaupun target Indonesia yakni memperoleh medali yang lebih dari Olimpiade sebelumnya itu tidak terpenuhi, namun kita sudah cukup bangga dengan perjuangan teman-teman atlet. Pasti dong. Iya, dan seperti yang kita tahu Indonesia menjadi urutan ke-55 dalam gelaran Olimpiade Tokyo kemarin. Namun itu tidak menyurutkan niat pemerintah untuk menggelontorkan hadiah yang fantastis untuk para pahlawan olahraga yang menyumbangkan medali. Wow, exactly. Karena seperti yang kita tahu, Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu yang meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis diganjar hadiah uang tunai 5,5 miliar rupiah. Wow. Jangan sedih, juga ada Eko Yuli Irawan yang meraih medali perak dari cabang angkat besi diganjar 2,5 miliar rupiah. Mantap. Serta atlet-atlet yang berhasil meraih medali perunggu dapat 1,5 miliar rupiah. Mantap banget. Yes, karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menjanjikan para atlet peraih medali akan disediakan formasi khusus menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ya, dan gak hanya pemerintah yang aktif memberikan hadiah. Kalangan sultan dan selebritas juga terpantau untuk berlomba-lomba membagikan hadiah bagi para peraih medali emas. Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Sebut saja Arif Muhammad atau Armuh dalam kurung Ikoy Ikoyan. Dan Brisya Jodi yang menjanjikan masing-masing satu outlet dari usaha kulinernya. Ya. Lalu ada Chico Jericho yang menjanjikan kopi gratis di kedainya seumur hidup untuk keduanya. Wow. Tapi tidak ketinggalan Dr. Richard Lee yang menjanjikan perawatan kecantikan seumur hidup di kliniknya. Gratis. Benar banget. Jadi beragam penghargaan tersebut masih dianggap layak untuk diberikan sebagai bonus dan juga sebagai pelecut bagi atlet lainnya untuk berprestasi di level internasional. Pastinya kalau kita kumpulin hadiah-hadiah dari pemerintah, dari pengusaha, dari artis-artis dan sultan-sultan, Iya. itu Grecia Poli sama Apriani Rahayu bisa bikin olimpiade sendiri. Iya, benar sekali. Dengan hadiah yang mumpuni ya. Iya. Grecia Poli dan juga Apriani tiap hari minum kopi. Iya. Tidak akan khawatir Yes. karena akan dirawat oleh Richard Lee. Mantap sekali. Semuanya berkesinambungan. Semuanya ingin agar mereka Yes. tiap hari. Tapi itu setimpal Sel, dengan Ya. kerja keras mereka membawa nama baik atau membawa harum nama bangsa Indonesia di Benar kancah banget. internasional. Dan bisa dipastikan para atlet pasti ketika mendapatkan hadiah ada yang WhatsApp. Tapi pura-pura kenal. Iya. Bilangnya Ngakunya saudara. Apriani, sehat nggak nih? Iya, ingat gak sama om ini? Iya. Kira-kira ada nggak 200? Gitu. Namun di balik berita menyenangkan, ada juga yang membuat hati kita terenyuh. Kenapa sih? Membuat hati kita kok masih ada sih. Jadi ada salah satu peraih medali perunggu Olimpiade dari Aceh. Namanya Nurul Akmal yang mendapatkan pelecehan bentuk tubuh dari salah satu orang di kerumunan. Jadi body shaming. Yes, gue tahu. Ya, tuh, jadi Sel. ada aksi seorang laki-laki tersebut yang disayangkan oleh warganet yang ramai menghujat pemilik suara yang terdengar di video singkat ini. Kita Bisa dengerin dulu ya. dengar dulu nih. Oke, check it out. Selamat datang kepada Nurul Akmal dari Ya, makasih Nurul. Selamat datang. Saya mengutuk keras tindakan body shaming ini. Ya, Karena ini namanya pengotak-ngotakan. betul. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita semua sama di mata Najwa. Bukan dong, di mata kaki, bukan. Di mata Di mata Tuhan. Tuhan semuanya sama. Iya. Itu kakak Nurul Akmal sudah menjadi pahlawan mendapatkan perunggu. Saya merinding loh. Iya, dia lagi capek-capeknya habis ngangkat barbel. Yes. Ngangkat derajat orang tua dan Ya, negara. betul. Di body shaming Dijatuhkan. oleh orang-orang yang nggak tahu siapa namanya. Betul. Hei, kalian-kalian beban negara, jangan menghina aset negara. Nah, jangan begitu dong, gaji masih di bawah UMR banyak gaya. Biar gini, biar gini. Iya, Setelah duduk, ini. duduk. Nah, yaudah kita lupakan yang bikin emosi Sel, tapi gue Ya. mau ngasih tahu kalau
Nggak cuma Indonesia yang memberikan hadiah fantastis untuk para peraih medali di Olimpiade Tokyo. Ya. Tapi juga sejumlah negara lainnya juga mengapresiasi atlet-atletnya yang mengharumkan nama bangsanya lewat olahraga. Mantap sekali. Ya, nih seperti Singapura yang rela mengeluarkan hingga 10,5 miliar rupiah bagi peraih emas, Wow. 5,2 miliar rupiah bagi peraih perak, Wow. dan 2,6 miliar rupiah bagi atletnya yang menyumbang perunggu. Iya. Tapi sayang tidak ada atlet Singapura yang berhasil membawa pulang medali. Dan ini Apa-apa? berarti tidak ada atlet Singapura yang menjadi kaya mendadak. Iya. Ya, tapi kan orang sana kan udah kaya-kaya. Betul. Ya kan, buktinya tiap hari mereka bisa jalan-jalan ke Singapura. Iya. Karena di kita yang orang kaya bisa ke Singapura. Iya. Orang Singapura udah kaya, udah bisa ke Singapura. Lalu ada di mana lagi, Ki? Ada juga Filipina yang menggelontorkan hadiah uang hingga 9,4 miliar rupiah bagi atlet peraih medali emas. Itu belum termasuk hadiah lain berupa rumah, kondominium, hingga mobil berkapasitas 13 tempat duduk dari sponsor dan dermawan yang ikut bangga dengan pencapaian tersebut. Wow, ini hadiah sedemikian fantastis itu digelontorkan oleh pemerintah Filipina dan sponsor-sponsornya karena akhirnya Filipina memiliki medali emas pertama sepanjang 97 tahun sejarah keikutsertaan negara itu dalam ajang Olimpiade. Wow. Yeay. Mau tahu nggak siapa? Siapa? Ada namanya Hidili Indias. Jadi lifter putri Filipina di kelas 55 kg yang berhasil mencetak sejarah bagi Filipina sekaligus mendadak bergelimang harta dan hadiah. Wow, Keren banget mantap ya, Sel. sekali ya. Ternyata prestasi olahraga itu beneran bisa membuat kita rich people. Yes. Kayak yang literally rich. Yes. Ya, tapi masih penasaran sih saya sebenarnya. Ya. Kenapa hadiahnya mobil 13 seater ya? 13 orang. Iya, apa atlet itu kalau pergi dia bawa rombongan kemana-mana? Lebih kayak minibus ya Iya, lebih ya, 13 jadi ya. 13 liter loh, kop aja ya. Tapi kalau misalkan kita berandai-andai, Yes. seorang Kiki Saputri apabila menjadi atlet, ingin menjadi atlet apa? Aku pengen jadi apa ya? Oh, atlet tinju. Ah, tinju, kenapa tinju? Kayaknya tuh keren aja gitu kalau cewek tuh bisa gedak-gedak gitu. Wah, jadi mukulnya dengan kehempasan-hempasan mantan ya. Wah, dengan emosi-emosi itu ya. Oh, emosi-emosi, bales chat lama. Wah, gitu ya. Dasar lu bilangnya pergi sama teman futsal sama cewek lain. Iya, katanya nggak ada duit tapi ngambil rekening kita. Wah. Ada yang kayak gitu? Ada. Wow, serem. Kalau lu pengen jadi atlet apa, Sel? Saya sih atlet tidak seperti yang lain ya, karena saya juga sudah berprestasi dalam dunia bertahan hidup ya. jadi ini adalah prestasi yang saya raih dari lahir ya. Kamu sudah Saya menjadi kuat. juara. Betul sekali. Dalam bertahan hidup. Saya kuat tahan makan, tahan omongan tetangga, dan tahan malu. Makanya untuk teman-teman semuanya kalau kamu berandai-andai ingin menjadi atlet apa, langsung aja mention. Enggak ada. Nggak ada. Ya udah Nah, deh. tapi yang paling penting adalah gapailah cita-citamu jadi apapun boleh. Jadi Betul. atlet boleh, Benar. jadi pengusaha boleh, asal jangan jadi pelawak kayak kita. Bah, kenapa emang? Ya karena kalau mereka jadi pelawak kita nggak ada job. Nggak apa-apa. Jangan. Tapi tenang, semua rezeki masing-masing. Oke, Semua akan dapat rezekinya. yes. Kalau misalkan kita bekerja keras. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton kita sampai segmen 2 ya. Iya dong. Kita akan masih balik stay. lagi dan tetap di Ngoceh. Ngoceh.